dipersembahkan oleh BRI Syariah. Berada di garis depan dalam memperjuangkan ekonomi syariah, Gunawan Yasni merupakan salah satu anggota dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pria kelahiran Jakarta 17 September 1969 yang biasa dipanggil Iwan ini aktif memperjuangkan ekonomi dan sistem keuangan syariah bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Menyandang predikat akuntan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Magister Manajemen Keuangan dari Prastia Mulia, Gunawan Yasni juga memiliki sertifikasi sebagai Certified Islamic Financial Analyst dari Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Dan sampai saat ini menjadi salah satu dosen pengajar senior ekonomi dan keuangan syariah pada program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Mas Iwan ini atau Gunawan Yasni ini sosok yang sebenarnya bukan orang-orang baru bagi saya, karena saya sudah kenal kira 8 tahun yang lalu pada awal sekali kita menggagas untuk merebutkan suku negara. Bahkan ketika kita menyusun rancangan undang-undang SPSN, datang dengan seorang kiai yang satu persis beliau ini dedikasinya di bidang keuangan syariah. Dia memiliki kompetensi yang menurut saya cukup baik, dan kita lihat misalnya produk-produknya selama ini dan kontribusinya terhadap keuangan syariah, terutama karena memang beliau salah satu anggota Dewan Syariah Nasional MUI, dan saya pikir beliau ini salah satu tokoh yang akan memberikan warna tersendiri terhadap perkembangan keuangan syariah ke depan, ya. Mas Iwan adalah tokoh muda yang energik, ambitious dalam pengertian positif, forward looking, ya. Dengan kepakarannya telah dibuktikan dengan beberapa hasil karya. Kita tahu beberapa buku yang telah ditulis, baik di Islamic Monetary, ya, Monetary Islam, dan beberapa buku-buku lain, termasuk juga buku-buku yang terkait dengan masalah sosial, pengembangan SDM. Beliau sangat menguasai bidang itu. Dan salah satu yang menarik, saya rasa dengan usianya masih relatif muda, beliau sudah mendapatkan semacam suatu kredensial pengakuan internasional Syariah Ambassador, ya. Dan ini tidak banyak orang bisa mendapatkan kredensial seperti ini, ya. Dan banyak lagi bidang-bidang yang mereka geluti. Dan salah satu mungkin ya yang menarik, ini anak muda ini memiliki jenis berbagai kegiatan, terutama menguasai beberapa seni bela diri. Ya, ini satu persis sampai sekarang dia masih salah satu pegiat dari seni bela diri ini. Ini luar biasa, ya. Orang-orang seperti ini di tengah-tengah kesibukannya masih juga bisa menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan lain. Dan juga saya rasa dengan waktu yang terbatas mereka juga masih menyempatkan waktu mengajar, lalu kemudian memberikan general lecture di luar negeri, khususnya terkait dengan Islamic Finance, ya. Jadi ya, saya rasa ini Mas Iwan ini mungkin perlu kita kedepannya kita harapkan kontribusinya terhadap keuangan syariah di Indonesia. Ya,
saya rasa untuk menggambarkan Mas Iwan ini di dalam kalimat yang simple, singkat, saya rasa yang paling tepat adalah beliau seorang anak muda yang memiliki talenta, energik, ambitious, memiliki pandangan jauh ke depan, forward looking, dan mungkin bisa tambahkan yang satu adalah beliau good looking juga. Saya rasa demikian. Dan salah satu kita mahasiswanya, salah satu kuliah yang sangat menarik begitu, hanya menyenangkan. Karena Pak Zainul Yasni itu menerangkan dengan sangat bahasa yang enak gitu kan, dengan sangat Minang gitu bahasanya itu kan. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Air cucuran atap akan jatuh ke pelimbahan juga. Sebuah peribahasa yang tepat untuk menceritakan hubungan ayah dan anak antara almarhum Zainul Yasni, sang ayah, dan Muhammad Gunawan Yasni, sang anak. Lahir di sebuah desa kecil Payakumbuh dekat Bukit Barisan, Sumatera Barat pada 25 Februari 1928, Zainul Yasni tumbuh di lingkungan yang kental dengan ilmu agama Islam. Menyelesaikan studi ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1959. Zainul Yasni mengabdi menjadi dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus menjadi penasehat ekonomi pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1968, Zainul Yasni mendapatkan gelar doktornya dan dilantik oleh salah satu promotor Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Hatta. Pada peringatan dalam Nuzulul Quran Selasa 29 Juli 1980, di hadapan Presiden Soeharto beserta jajaran menterinya kala itu di Istiqlal, sang Dr. Zainul Yasni menyampaikan ceramahnya bahwa umat Islam di Indonesia harus meninggalkan ilmu ginju dan mengembangkan ilmu garam. Dalam arti tidaklah harus tampak indah seperti ginju, tapi tidak berasa. Akan tetapi meleburlah seperti garam dan memberikan rasa dengan berdaya guna bagi bangsa dan negara. Ya, saya masuk Fakultas Ekonomi Unhas itu tahun 60. Sistem waktu itu kan tahun ajaran. Ya. Nah, tahun ketiga, tingkat 3 namanya, dan 3-4 kita baru belajar ekonomi internasional. Pak Dr. Zainul Yasni mengajar itu. Dan salah satu kita mahasiswanya, salah satu kuliah yang sangat menarik begitu, hanya menyenangkan. Karena Pak Zainul Yasni itu menerangkan dengan sangat bahasa yang enak gitu kan, dengan sangat Minang gitu bahasanya itu, sangat Minang artinya intonasinya gitu. Kedua sangat meyakinkan dan luas pandangannya. Jadi saya termasuk suka kalau kita, ayo ini jam ini Pak Zainul Yasni ngajar, ayo. Itu biasanya rame itu karena memberikan perbandingan-perbandingan luas. Sama dapat pelajarin 2 tahun. Pak Zainul Yasni pada waktu itu kan di ujung pandang di Makassar waktu itu. Masih kadang kacau. Jadi tahun 60-an, 60, 61, 62 itu kan. Jadi kekuasaan itu dilaksanakan lebih banyak oleh panglima dan militer. Yang kedua, ahli-ahli ekonomi pada waktu itu sangat terbatas. Dan umumnya itu dari Fakultas Ekonomi.
mungkin dosen-dosen pada waktu itu tidak lebih daripada 20-25 orang. Berbagai macam-macam. Malah bermacam negara, ada dari Belanda, ada dari India yang ngajar, ada dari Swedia yang ngajar. Nah, tapi yang itu karena itu maka oleh pemerintah dan panglima itu memanfaatkan atau menugaskan dosen-dosen itu untuk bekerja menjadi penasihat pemerintah gitu kan. Jadi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi. Sampai sini juga salah satu dosen yang setiap hari juga berada dalam menjadi penasihat pemerintah daerah mengembangkan ekonomi dalam rangka mengatur kedamaian yang mulai maju, operasi militer dan operasi ekonomi. Kedua, pada waktu itu juga ekonomi kita kan sangat rumit sehingga banyak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan negara. Apakah itu waktu itu namanya Jaya Bakti, Sida Bakti dari perusahaan Belanda. Salah satu perusahaan itu dipimpin oleh Pak Zainuddin Yasni. Ada 3 dosen itu yang memimpin perusahaan itu, dianggap untuk distribusi waktu itu sandang pangan lah. Jadi sampai pada sehat. Jadi umumnya dosen-dosen itu termasuk Pak Zainuddin Yasni menjadi dosen pagi hari, siang bekerja di pemerintahan, sambil gantian juga mengurus perusahaan negara gitu. Jadi luar biasa sibuk sebenarnya dan karena sangat dibutuhkan waktu itu kan. Nah, baru daerah yang baru kacau begitu, masih kacau dan menjelang damai begitu. Itulah tugas-tugas seperti itu di Makassar. Ya, setelah kemudian dosen-dosen mulai banyak dari daerah yang dosen senior itu seperti Pak Desi Yasni, Pak Widodo, setelah G30S itu banyak pindah ke Jakarta karena mungkin ada tugas-tugas yang lain juga diberikan di Jakarta, itu termasuk yang saya tahu kemudian duta besar juga kan. Karena Pak Zainuddin Yasni itu ekonom, tentu apa yang dikemukakan itu selalu terkait dengan ekonomi bangsa, tentang ilmu gincu dan ilmu garam itu. Sampai sekarang juga hal itu kita sangat concern bahwa kegiatan ekonomi masyarakat, walaupun penduduk Islam di Indonesia hampir 90%, 88%, tapi kegiatan ekonomi seperti kita tahu itu tuh jauh di bawah angka itu. Karena itulah maka peran ekonomi itu khususnya di dunia usaha harus selalu ditingkatkan. Saya juga sering mengatakan seperti itu bahwa jangan hanya orang nikah menjadi sunnah Rasul, tapi juga pedagang juga tentu sunnah daripada Rasul, karena itu diperbuat oleh Rasulullah. Saya kira itu yang tentu menjadi sangat dirasakan, berbuat oleh Pak Yasni bahwa yang dimasuk garam itu ialah kegiatan real. Bukan hanya kita ingin rahmatan lil alamin, tapi kegiatan yang bersifat ekonomi itu jarang kita perbuat, lebih perbuat oleh masyarakat non-muslim, dan itu perlu ada peningkatan itu. Gunawan Yasni juga seorang yang cara membawakannya itu menyampaikan hal-hal yang menyangkut syariah ini kombinasi antara yang tegas, sesuatu yang harus disampaikan, kebenaran itu, tapi juga dengan cara-cara yang lembut, yang tidak menghujat, tidak menyalahkan orang lain. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Diangkat sebagai icon of Sharia capital market atau pelopor dalam pasar modal syariah,
Gunawan Yasni dikenal sebagai salah satu orang yang aktif dalam mengkampanyekan pasar modal syariah di Indonesia. Seringkali tampil menjadi pembicara dalam seminar-seminar keuangan syariah baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Gunawan Yasni pun aktif tampil di layar kaca televisi tanah air menjelaskan mengenai sistem keuangan syariah. Tidak hanya dengan lisan, Gunawan Yasni pun berkarya dengan berbagai tulisannya antara lain Ekonomi dan Keuangan Syariah, Pemahaman Singkat dan Penerapan Ringkas, Ekonomi Sufistik dan Pemikiran Ringkas Keuangan Islam yang diterbitkan dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia. Kesan pertama, my first impression is, wih gila nih, ada anak muda, jago agama Islam gitu, pengertian kan ngajarnya ekonomi Islam. Kemudian wawasan mengenai ekonomi konven waktu itu juga, karena terus kita jadi pengen tahu waktu itu Pak Gunawan nih apa sih latar belakangnya gitu kan. Terus terang bagi kami karena dosen di sana tuh juga udah dosen-dosen saya dulu waktu S1 gitu masih. Jadi waktu itu Pak Gunawan adalah dosen muda menurut kami dan menurut saya gitu, dan saya pikir punya wawasan yang luas dari sudut ekonomi secara umum begitu, dan kemudian menjelaskan tentang kepada kita. Waktu itu kita kan baru nih mualaf nih masuk belajar tentang ekonomi Islam, dan saya kira penjelasannya membuka wawasan kita untuk, dan kemudian di samping beliau menjelaskan, beliau itu juga memberikan inspirasi buat kita waktu itu. Pak Gunawan tuh menyampaikan, kita kan ya biasalah kalau orang yang tadi konven belajar ini rasanya mula-mula agak undermine gitu, apa sih ekonomi Islam gitu, bisa nggak sih jadi solusi, membuat kita jadi terinspirasi untuk berdiskusi dan memberikan semangat. Khususnya saya secara pribadi merasa bahwa ekonomi Islam is not an alternative but is a solution, untuk memberikan solusi buat kesejahteraan umat untuk perkembangan ekonomi yang sesungguhnya. Pikiran saya saat itu DPS di sebuah bank syariah, physically rambutnya putih, berjenggot, bla bla bla. Tapi setelah ketemu beliau, betapa kagetnya saya. Wow, tidak seperti itu gitu. Beliau itu muda, energik dan baik hati. Menurut saya Pak Gunawan itu tipikal pemimpin yang melumer ke semua orang. Beliau orangnya apa adanya, nggak memberatkan orang. Kemudian ya dilihat dari hobi beliau aja sih, beliau orangnya nggak macem-macem ya, dan gampang lah pokoknya. Saya ngelihat Pak Gunawan orangnya nggak kenal lelah ya. Banyak hikmah yang saya ambil dari beliau. Beliau cukup dikenal oleh masyarakat luas maupun di Bank BRI Syariah sendiri. Ya, Gunawan Yasni ini one of the best lah, of its kind yang ada saat ini yang dimiliki oleh DSN. Beliau adalah seorang yang cemerlang untuk urusan syariahnya. Beliau menguasai sekali mengenai aspek-aspek syariah. Di samping itu beliau juga adalah seorang yang sangat mengerti untuk prakteknya di lembaga keuangan syariah. Beliau adalah pemegang sertifikat manajemen risiko tertinggi yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional. Gunawan Yasni juga seorang yang cara membawakannya itu menyampaikan hal-hal yang menyangkut syariah ini, kombinasi antara yang tegas, sesuatu yang harus disampaikan, kebenaran itu, tapi juga dengan cara-cara yang lembut, yang tidak menghujat, tidak menyalahkan orang lain. Dua kemampuan inilah, yang pertama adalah pemahaman yang sangat kuat di dua bidang, syariah dan bisnis lembaga keuangan syariah itu sendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana cara beliau ini meyakinkan para praktisi, bagaimana cara beliau ini mengkomunikasikan hal-hal yang sebetulnya berat, tapi beliau dapat sampaikan dengan tegas, tapi di saat yang sama beliau sampaikan dengan cara-cara yang bijak. Ya, kami memberikan namanya itu gelar lah, seperti Syariah Ambassador kepada Gunawan Yasni ini
Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada 3 pertimbangan utama yang kita ambil waktu itu mengapa kita memilih Gunawan Yasni untuk menjadi Syariah Ambassador. Yang pertama, beliau ini adalah pengajar tetap di hampir di seluruh Indonesia, sekolah pasar modal syariah. Sehingga beliau ini boleh dibilang ikon pasar modal syariah. Itu sebabnya alasan pertama kita mengapa mengambil atau memilih Gunawan Yasni menjadi Syariah Ambassador. Ketika beliau ini harus berbicara pada para praktisi tentang teknikal, tentang hal-hal yang sangat rinci mengenai pasar modal syariah, beliau menggunakan bahasa-bahasa yang memang digunakan oleh praktisi. Tapi ketika beliau tampil di TV untuk khalayak lebih ramai, untuk audiens yang lebih umum, maka beliau juga menggunakan bahasa-bahasa yang umum, yang dimengerti oleh awam. Ini adalah aspek kedua yang jadi pertimbangan kami bahwa beliau ini bisa menyesuaikan diri tergantung pada audiensnya yang diajak bicara. Dan yang ketiga, kalau kami lihat pertimbangan umur beliau ini masih muda, tapi beliau sangat konsisten dari awal, dari sejak beliau ada di Bahana dulu, bikin syariah sampai sekarang, beliau selalu konsisten di jalur ini. Padahal kalau beliau mau pindah ke jalur konvensional, banyak lapangan pekerja yang bisa beliau ambil, tapi beliau persisten, konsisten untuk terus berjuang di jalur syariah ini, sehingga kami pikir beliau adalah orang yang tepat untuk mendapat gelar Syariah Ambassador untuk bidang ikon pasar modal syariah. Too many years have passed since my sadness started, since my darkness started. Being the sun has never been easy, and it has not been easier because it has been worse. Pious man, you will not die completely, because you will still have me as your son, and you will live through me. Pious man, I will not forget you completely, because I am your son, and you will live through me. Too many years have passed, and it is time to go to the endless forever life.